Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's Miss Firda and welcome back to Okay guys, in this video we are going to learn about object pronouns. Jadi kita masih akan melanjutkan pembelajaran kita di lesson 3, tetapi yang akan kita pelajari di video ini adalah tentang object pronouns. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan mengingat kembali apa yang telah kita pelajari pada video sebelumnya melalui warming up. Now look, read and remember. Kalian perhatikan gambar yang muncul, kemudian baca dan ingat kembali materi yang telah kita pelajari pada video sebelumnya. Oke, yang pertama ada gambar seperti ini, maka nama penyakit yang benar dalam bahasa Inggris adalah headache. Nah, jika ingin mengungkapkan tentang penyakit yang kita derita saat itu, ya, maka kita menggunakan have got and has got. So for example, I have got a headache. Next picture. Oke, ada gambar seperti ini, maka kata yang sesuai adalah stomachache. Nah, untuk mengungkapkan misalnya anak perempuan ini sedang menderita sakit perut, maka kita menggunakan has got. Maka kalimat yang benar adalah she has got a stomachache. Let's see the next picture. Oke, ada gambar seperti ini, maka kata yang sesuai adalah earache. Nah, jika kita ingin mengungkapkan misalnya si anak laki-laki ini sedang menderita sakit telinga, maka kita menggunakan has got. Maka kalimat yang benar adalah he has got an earache. Let's see the last picture. Nah, gambar yang terakhir adalah gambar seperti ini, maka kata yang sesuai adalah toothache. Nah, jika kita ingin mengungkapkan misalnya let's say she is Lisa, misalnya namanya Lisa, maka karena nama orang kita menggunakan has got. Nah, maka untuk mengungkapkan jika Lisa ini sedang menderita sakit gigi, so we say Lisa has got a toothache. Oke, setelah kita mengingat kembali materi yang telah kita pelajari pada video sebelumnya, sekarang kita akan mulai belajar tentang object pronouns. Oke, so what are object pronouns? Apa sih object pronouns itu? Oke, so we use object pronouns as the object of a verb. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia, object pronouns itu bisa disebut kata ganti objek. Nah, apa itu kata ganti objek? Kata ganti objek itu kata yang gunanya untuk menggantikan objek. Ya, coba perhatikan dulu dua kalimat berikut ini supaya kalian dapat memahami lebih dalam apa itu object pronouns. Look at these two sentences. Oke, kita perhatikan di sini ada dua kalimat, ya. Kita perhatikan dulu kalimat yang pertama. I am doing my homework. Nah, di sini coba kita perhatikan kata yang berwarna oranye yang dicetak miring, ya, yaitu kata I. Nah, kata I di sini itu dia adalah subjek. Apa itu subjek? Nah, subjek itu kata yang biasanya itu berupa orang atau misalnya hewan, ya, yang melakukan suatu kegiatan, ya. Nah, kegiatannya di kalimat ini apa? Apa yang dilakukan oleh I di kalimat ini? Nah, di kalimat ini I itu sedang
doing my homework, sedang mengerjakan PR. Nah, jadi di sini I itu sebagai subjek, orang yang melakukan suatu kegiatan. Nah, makanya disebut subjek ya. Oke, sekarang coba perhatikan kalimat selanjutnya. Nah, di situ ada my father is helping me. Nah, di kalimat tersebut ada kata me ya, kata yang dicetak miring yang berwarna oranye itu. Nah, kata me di sini merupakan objek pronouns, kata ganti objek. Mengapa? Karena kata me di situ tidak melakukan kegiatan apapun. Ya, kita tahu dari mana? Nah, coba kita pahami kalimat ini. My father is helping me. Nah, ayah membantuku. Ya, jadi aku di sini itu dibantu. Ya, jadi aku tidak melakukan kegiatan apapun, yang melakukan itu adalah ayah. Ayah sedang apa? Membantu. Ya, jadi seperti itu. Okay, so in the first sentence, ya di kalimat pertama, the word I is the personal pronoun. Kata I itu adalah personal pronoun. Apa itu personal pronoun? Yaitu tadi subjek, ya, kata yang menunjukkan bahwa orang itu melakukan suatu kegiatan, ya. Kemudian in the second sentence, di kalimat kedua, the word me is the object pronoun. Nah, kata me di sini itu sebagai objek. Jadi kalau subjek itu melakukan kegiatan, maka objek itu tidak melakukan kegiatan. Okay, now we are going to see list of object pronoun. Sekarang kita akan belajar mengenal macam-macam object pronouns sesuai dengan subjeknya. Nah, jadi seperti ini ya. Kita lihat dulu kolom subjek ya. Subjek itu kata yang menunjukkan pelaku ya. Jadi orang atau hewan atau bisa saja benda ya. Jadi ada I, you, they, we, he, she, it ya. It ini bisa benda, bisa hewan ya. Nah, kemudian objek pronounsnya. Nah, jadi maksudnya apa? Jadi misalnya subjek I ya, jika diubah menjadi objek pronouns itu maka pasangannya adalah me ya. Nah, kemudian selanjutnya you itu sama ya. Jadi meskipun subjeknya itu you, maka ketika menjadi objek itu sama ya. Loh Miss, lalu bagaimana kita bisa tahu kalau itu subjek dan itu objek? Nah, biasanya subjek itu berada di awal kalimat, di depan ya. Jadi seperti itu cara mengetahuinya. Oke, next we have they. Nah, jadi jika subjeknya itu they, maka ketika berubah menjadi objek itu menjadi them. Ya. Kemudian ada we, ya. Maka objek pronounsnya adalah us. Oke. Kemudian ada he. Nah, maka objek pronounsnya adalah him. Oke. And then we have she, ya. She di sini maka objek pronounnya adalah her. Oke. Kemudian yang terakhir ada it. It tadi bisa digunakan untuk hewan atau benda ya. Nah, maka objek pronounnya juga sama, it. Oke. Oke, sekarang kita akan mempelajari bentuk objek pronouns dalam kalimat. Look at the examples below. Perhatikan contoh-contohnya di bawah ini. Okay, the first one, where is John? I need to speak to him. Nah, jadi di sini kita perhatikan dulu kalimat yang pertama. Ya, kalimat yang pertama itu adalah where is John? Nah, di sini John itu adalah sebagai subjek. Ya. Nah, kemudian
di sini ada I need to speak to him. Nah, aku ingin berbicara dengannya. Nah, jadi di sini kita perhatikan dulu ada kegiatan berbicara, ngobrol. Nah, yang ingin berbicara itu adalah I, ya kan? I itu ingin berbicara dengan siapa? Nah, dengan John. Nah, mengapa di sini menjadi him? Karena John itu adalah nama orang laki-laki, which is sama dengan he. Ya, jadi John itu sama dengan he, maka kita bisa menggantinya dengan him. Oke, jadi bukan seperti ini. I need to speak to he. No, bukan seperti itu ya. Jadi yang benar menggunakan object pronouns, yaitu I need to speak to him. Okay? Let's see the next example. Okay, Miss Garcia is very nice. Nah, jadi Miss Garcia itu guru yang sangat baik. All the children like her. Nah, seluruh siswa itu sangat menyukainya. Nah, menyukai siapa? Menyukai Miss Garcia. Nah, mengapa di sini menjadi her? Karena Miss Garcia itu orang perempuan yang mana bisa sama ya, maksudnya sama dengan she. Nah, karena she, maka objek pronounsnya adalah her. Ya, jadi bukan seperti ini. All the children like she. Bukan. Ya, jadi yang benar adalah all the children like her. Ya. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Oke, the car is very dirty. Nah, mobilnya itu sangat kotor. Mom is cleaning it. Nah, mama sedang membersihkannya. Nah, kita lihat di sini. Kalimat yang pertama ada the car. Nah, ya, the car di sini adalah subjek. Ya, karena dia di awal kalimat. Oke. Nah, kemudian the car itu apa? Apakah dia orang atau hewan atau benda? Nah, ya, maka the car itu kan benda. Nah, maka bisa diganti dengan it. Nah, maka objek pronounsnya adalah it juga. Sama ya. Kita lihat di kalimat yang kedua ini, Mom is cleaning it. Nah, mama sedang membersihkannya, sedang membersihkan mobil. Nah, ya, jadi mobilnya itu tidak sedang melakukan apapun. Jadi mobilnya tidak jalan, tidak mobilnya itu mati, ya kan? Mobilnya itu diapain? Dibersihkan. Ya, jadi makanya dia menjadi objek pronouns. Oke, selanjutnya mungkin beberapa di antara kalian bertanya-tanya, lalu bagaimana hubungannya objek pronouns ini dengan materi kita tentang penyakit itu tadi, tentang macam-macam penyakit, misalnya headache, stomachache, fever, dan lain-lain. Itu digunakan untuk apa? Nah, digunakannya seperti ini. We can use object pronouns to ask about people's condition. Nah, jadi kita bisa menggunakan object pronouns itu untuk bertanya atau mengetahui tentang keadaan orang lain. Ya, kondisinya orang lain itu seperti apa. Kita bisa menggunakan object pronouns. Bagaimana caranya? Look at the examples below. Perhatikan contohnya di bawah ini. Nah, kita menggunakan ekspresi seperti ini. Jadi kita bertanya tentang kondisi orang lain itu bisa dengan kalimat tanya seperti ini. What's the matter with you? Nah, ya, perhatikan kata yang berwarna oranye yang miring ini. Nah, itu adalah objek pronouns ya. What's the matter with you? Bagaimana? Ada apa denganmu? Kamu ini kenapa? Ya, bisa seperti itu maknanya. Nah, kemudian, oke, jadi misalnya ada situasi seperti ini.
Maka jawaban yang benar adalah I have got a cold. Nah, jadi aku sedang sakit flu, ya. Oke, nah jadi di sini ketika kalian menjawab, ya, jadi ketika kalian menjawab itu kalian menggunakan subjek, kan di depan. Jadi gunakan subjek, gunakan yang I, you, they, we yang itu. Nah, tapi ketika bertanya itu gunakan object pronouns. Jadi bisa you, kemudian them, kemudian us, him, her, dan lain-lainnya, ya. Oke, coba kita lihat contoh selanjutnya. Nah, seperti ini. What's the matter with him? Nah, apa yang terjadi padanya? Nah, kita lihat. Oke, jadi misalnya ada situasi seperti ini, maka jawaban yang benar adalah he has got a cough. Nah, jadi perlu kalian ingat-ingat ya. Jadi ketika bertanya itu gunakan object pronouns. Gunakan him. Ya, jika gambar yang muncul itu adalah laki-laki. Nah, ketika menjawab itu gunakan subjek. Gunakan he, she, they, we, I, dan lain-lain. Oke? Okay, so what have we learned today? Today we have learned about the first one is about object pronouns. Nah, jadi di video kali ini kita telah belajar mengenal tentang object pronouns atau dalam bahasa Indonesia disebut kata ganti objek. Nah, dalam bahasa Inggris, object pronouns itu ada me, you, them, us, him, dan her. Ya, ada juga it. Oke. Jadi me itu adalah untuk subjek I, kemudian you itu untuk subjek you, sama ya. Kemudian them itu untuk subjek they. Lalu ada us itu untuk subjek we. Kemudian ada him itu untuk subjek he. Dan yang terakhir ada her itu untuk subjek she. Okay? And then the next we also have learned about asking people's condition using what's the matter with. Nah, jadi kita juga telah belajar tentang bertanya mengenai kondisi seseorang menggunakan kalimat tanya what's the matter with. Nah, jadi kita telah belajar bagaimana sih cara kita bertanya tentang keadaan orang lain ya menggunakan what's the matter with. Nah, setelah kata with ya yang titik-titik ini itu kita isi dengan object pronouns. Okay, so that's all the video for today. I hope it will be useful for you to study English. Thank you for watching and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.